Ya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dikenal karena penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dengan tujuan untuk segera melaksanakan proklamasi. Golongan muda tersebut diwakili oleh Wikana, Sukarni, Chairul Saleh, Asmara Hadi, Subadio Sastro Satomo, Sayuti Melik, dan lainnya menculik Soekarno-Hatta dengan dorongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok dipilih menjadi tempat penculikan Soekarno-Hatta karena tempat tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh PETA. Soekarno-Hatta bersepakat dengan kelompok pemuda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat ini. Sebelum penculikan terjadi, adanya pertengkaran dan perdebatan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno dan Hatta. Rapat ini terjadi pada 15 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Penculikan terjadi karena golongan muda menganggap posisi Soekarno-Hatta sangat mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh Jepang. Setelah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta, Wikana, dan Darwis menuju salah satu markas golongan muda di Jalan Cikini 71. Kemudian golongan muda mengadakan rapat di Jalan Menteng 31 yang tempatnya lebih luar. Rapat ini juga diikuti oleh kelompok Sukarni dan PETA, dikutip dari Antara. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, golongan muda menganggap posisi Soekarno-Hatta mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh Jepang. Salah satu pemuda, yaitu Johar Nur, kemudian mengusulkan untuk menculik Soekarno-Hatta. Lalu pemuda yang lain pun setuju dan dipilihlah Rengas Dengklok sebagai salah satu markas PET. Sultan Syahrir tidak setuju dengan rencana tersebut setelah mendengar dari Subadio yang tidak hadir rapat. Tetapi dengan keputusan sudah dibuat, Sultan tidak bisa membuat apa-apa. Pukul 4.30, 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari rumah masing-masing. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Fatmawati, istri Soekarno, menggambarkan para golongan muda yang menjemput suaminya dengan berpakaian seram, terlihat membawa pistol dan sebagian membawa sebilah pisau. Dengan gaya jagoannya, mencabut pisaunya dengan mata terbelalak berseru, "Berpakaianlah Bung, sudah tidak waktunya. Aku mengenal salah satu di antara mereka, di antaranya Sukarni," ucap Fatmawati. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menolak untuk mengumumkannya. Adanya desas-desus kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang sudah terdengar, tetapi belum ada pernyataan resmi tentang kekalahan itu. Fatmawati ikut dengan Soekarno menggunakan mobil plat hitam yang meluncur ke sebuah tempat yang tidak diketahuinya. Dalam gambarannya, tempat tersebut seperti pos penjagaan. Diketahui lokasi tersebut berada di Jatinegara. Saat dalam perjalanan, ketersediaan susu anak Fatmawati Guntur tertinggal. Akhirnya mobil Fiat tersebut mengambil susu tersebut di Pegangsaan. Soekarno dan Hatta bersama keluarga dipindahkan ke sebuah truk yang disopiri Iding. Alasan golongan muda memindahkan karena sedan terlalu besar untuk melewati jalan menuju tujuan akhir. Ternyata itu merupakan siasat Sukarni dan yang lainnya agar supir tersebut tidak tahu akan dibawa kemana Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 7 disambut oleh anggota PETA. Dibawa ke rumah milik seorang pemimpin PETA, Jiao Kisyong, Rengas Dengklok agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat. Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah ruangan berlantai papan tanpa meja dan kursi. Hanya ada tikar pandan. Rupanya tempat ini merupakan ruang tidur para prajurit PETA. Subajo mendapat laporan dari sekretarisnya pukul 8 bahwa Soekarno hilang dari Jakarta. Setelah itu, Subarjo menelpon markas Angkatan Laut Jepang untuk memberitahu Laksamana Muda Tadashi Maeda bahwa Soekarno dan Hatta hilang. Subarjo khawatir Soekarno dan Hatta diculik penguasa militer Jepang dan keselamatannya terancam. Karena itulah, Subarjo meminta bantuan Maeda. Lalu Maeda memerintahkan Nishijima mencari informasi. Nishijima mendatangi Wikana di rumahnya dan bertanya tentang keberadaan Soekarno dan Hatta. Wikana terlihat gugup dan gelisah ketika menjawab ketidaktahuannya mengenai keberadaan Soekarno dan Hatta. Dengan desakannya, Wikana mengatakan gerakan kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan sebagai upaya yang diterima dari orang lain, meskipun harus dicapai dengan kekerasan. Wikana menyatakan akan mendatangkan Soekarno dan Hatta asalkan keselamatan mereka terjamin Maeda.
Maeda akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Subarjo membujuk mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta dengan memberikan jaminan. Wikana menyatakan akan mendatangkan Soekarno asalkan keselamatan mereka terjamin. Maeda akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Subarjo mengembalikan Soekarno-Hatta dengan memberikan jaminan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Kesepakatan ini terjadi di antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo dengan golongan muda yang diwakili Wikana. Kedua golongan tersebut sepakat proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Dengan kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo dijemput oleh Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Subarjo menjanjikan kepada golongan muda yang berada di Rengas Dengklok bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan proklamasi kemerdekaan tersebut, Soekarno-Hatta diizinkan kembali ke Jakarta dan akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno dengan didampingi Hatta pada tanggal Jumat 17 Agustus 1945.